wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaib Kuri dalam bincang literasi terkait dengan beberapa informasi yang lagi dibicarakan oleh publik di Nusa Tenggara Barat dan pada umumnya di Indonesia yang ada di media elektronik, cetak dan online. Lebih khusus di Nusa Tenggara Barat, beberapa hari terakhir ini publik memperbincangkan tentang raperda usulan eksekutif terkait dengan rancangan peraturan daerah pengendalian penyakit menular yang baru-baru saja atau beberapa hari terakhir ini dibahas oleh DPR dan bahkan sudah dipastikan ditetapkan atau disepakati antara eksekutif dan legislatif. Yang menarik dari raperda dan atau lebih mudahnya adalah peraturan daerah di Nusa Tenggara Barat ini atau peraturan daerah terkait dengan pengendalian penyakit menular ini, karena di tengah COVID-19 eksekutif mencoba untuk berinisiatif atau mengusulkan perda yang ya cukup lama lah dibahas antara eksekutif dengan legislatif. Bagi publik terkait dengan perda pengendalian penyakit menular ini ada yang cukup menarik dan menggelitik bagi publik, di mana ada klausul atau ada klausul sanksi yang bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker akan dikenai denda 500.000, dan begitu juga dengan apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang tidak menjalankan protokol COVID itu akan didenda 50 juta dan dikurung 6 bulan penjara. Nah, publik mencoba merespon, ada yang menerima, ada juga yang menolak. Tetapi apapun produk yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif, ini adalah peraturan daerah yang sifatnya bisa mengikat bagi masyarakat atau penyelenggara pemerintahan baik kota dan kabupaten. Karena ini uji coba yang dilakukan oleh beberapa provinsi di Indonesia, daerah istimewa Jakarta, yakni mencoba menerapkan perda yang sama juga dengan sanksi 250.000, ya cukup efektif. Ya, satu sisi juga masyarakat menerima. Begitu juga di Jawa Barat memberikan sanksi yang sama juga, ada yang 250.000. Nah, ini artinya apa? Urgensi dan secara kekuatan hukum atau produk yang dihasilkan ini berdampak bagi masyarakat, itu sesungguhnya diharapkan agar masyarakat mampu memahami atau menjalankan protokol kesehatan ini, atau di tengah COVID ini lahir dari kesadaran bahwa pentingnya untuk memakai masker. Dan kita masyarakat juga diajak untuk bukan sekedar perda ini nakutin masyarakat. Pada prinsipnya, kalau saya bisa memahami, satu sisi juga perda ini ingin melibatkan publik untuk ikut mensosialisasikan bahwa perda ini dihasilkan atas kondisi darurat suatu negara atau daerah yang tengah mengalami penularan penyakit, atau yang hari ini atau
beberapa bulan terakhir kita ini dilanda oleh penyakit yang disebut dengan COVID-19. Seirama dan sejalan dengan apa yang hari ini juga publik juga melihat keseriusan pemerintah pusat yang mencoba untuk mempertajam penanganan COVID ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menawarkan beberapa program agar ada, atau yang lebih sederhananya disebut dengan peta jalan transformasi digital, yang di dalamnya ada bidang kesehatan. Mengapa ada kata transformasi digital yang di dalamnya mengandung pesan bidang kesehatan? Nah, masyarakat ini diajak untuk bisa mensosialisasikan diri, lingkungan, dan masyarakatnya melalui digital. Nah, pemerintah ini harus mengambil bagian, harus mengajak semua masyarakat agar melibatkan dirinya dengan memahami bahwa protokol kesehatan ini tidak cukup dikerjakan oleh pemerintah saja, tapi oleh masyarakat melalui berbagai media dan informasi yang gampang diterima dan gampang di sehari-hari masyarakat bisa membaca, melihat, menyaksikan kalau kita mampu memaksimalkan fungsi media komunikasi ini atau media visual digital ini. Nah, sinergitas dan kolaborasi antara daerah dengan pusat dalam rangka membangun pertahanan masyarakat di tengah COVID ini memang harus diakui tidak cukup dilakukan oleh pemerintah, tapi semua pihak. Nah, perda ini juga bukan mengikat, mengajak semua pihak untuk bergerak bersama-sama untuk apa? Untuk meminimalisir agar penularan corona atau COVID-19 ini tidak secepat yang kita bayangkan. Nah, inilah yang diajak oleh pemerintah sehingga lahirnya perda ini, agar masyarakat tumbuh kesadaran dari diri, lingkungan, dan masyarakat, agar ya denda 500 itu bukan sesuatu yang memang didengar dan dirasakan dengan nilai itu memang berat, tapi kalau kita taat dan kita terbangun kesadaran, insya Allah semuanya tidak akan terbebani. Mungkin ini sebagai salah satu jalan yang terbaik bagi kita agar COVID-19 ini cepat berlalu. Mungkin itu saja. Ayo kita kritis, beri solusi, dan mari bangun NTB. NTB adalah kita.